Tribuners di kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepri terdapat Pulau Penyengat yang menjadi destinasi wisata unggulan. Pulau Penyengat sendiri merupakan pulau yang dijadikan pusat pemerintahan oleh Kerajaan Riau, Lingga, Johor, dan juga Pahang. Dengan dijadikannya Pulau Penyengat sebagai pusat pemerintahan, kini Pulau Penyengat memiliki beberapa tempat bersejarah yang dijadikan sebagai kunjungan wisatawan. Termasuk diantaranya ada Masjid Raya Sultan Riau Penyengat. Dan seperti apa tempatnya akan diinformasikan oleh rekan Aminuddin dari Tribun Batam. Silakan rekan Amin. Oke, rekan Ariska, terima kasih sudah memberikan kesempatan saya untuk menampilkan tentang destinasi wisata Pulau Penyengat. Rekan Tribuners, Pulau Penyengat merupakan salah satu pulau yang bisa dibilang cukup penting secara sejarah maupun pariwisata di Indonesia. Kita tahu sendiri Pulau Penyengat ini sangat terkait dengan sejarah Indonesia, yaitu bahasa yang kita gunakan saat ini. Menurut cerita atau sejarahnya, bahasa Indonesia yang kita pakai saat ini untuk sebagai bahasa persatuan merupakan berasal dari pulau ini. Nah, Pulau Penyengat sendiri itu merupakan salah satu pulau kecil yang ada di Kepulauan Riau. Tepatnya dia masuk daerah kota Tanjung Pinang. Ia berhadapan dengan kota Tanjung Pinang. Jarak tempuhnya itu dari kota Tanjung Pinang sekitar 25 menit menggunakan kapal pompong, dan setiap hari kapal itu beroperasi menyeberangkan para wisatawan yang datang dari berbagai tempat untuk ke Pulau Penyengat. Nah, keunikan dari Pulau Penyengat ini adalah masjidnya. Kenapa masjidnya sangat unik? Masjidnya ini memiliki sejarah yang cukup panjang dan menarik sekali. Kami sempat berbincang dengan salah satu masyarakat yang ada di sana. Ia mengatakan bahwa masjid yang ada saat ini atau Masjid Penyengat saat ini itu dibangun berdasarkan gotong royong di masa lalu. Jadi di masa kerajaan itu masjid yang sekarang dijadikan sebagai ikonik di Pulau Penyengat itu merupakan salah satu masjid yang dibangun secara gotong royong, dan katanya itu terbuat dari putih telur. Jadi perekat yang ada di masjid tersebut itu menggunakan putih telur. Nah, karena waktu itu belum ada semen, jadi masyarakat ketika membangun masjid itu menggunakan perekat yang bahan dasarnya itu dari putih telur, kapur, dan tanah liat. Kami sempat berbincang juga dengan tokoh sejarah sekaligus tokoh masyarakat yang ada di situ. Dia mengatakan bahwa Pulau Penyengat ini merupakan salah satu pulau hadiah dari masyarakat pulau-pulau untuk pembesar yang ada di situ, Di Pulau Penyengat ini terdapat banyak spot wisata, tidak hanya sekedar masjid, ada juga makam-makam raja-raja dan yang ada di lokasi. Salah satunya sumur. Di sana juga terdapat sumur tua yang usianya sudah sangat tua dan sampai sekarang masih ada terjaga baik di Penyengat. Nah, bagi rekan-rekan Tribuners yang ingin ke Kepulauan Riau atau mengunjungi spot-spot wisata yang ada di Pulau Penyengat, di Kepulauan Riau, Pulau Penyengat ini sangat recommended sekali untuk didatangi. Akses ke lokasi juga cukup mudah, bisa menggunakan jalur udara, bisa menggunakan jalur kapal laut, dengan biaya yang menurut saya masih cukup terjangkau oleh wisatawan. Demikian rekan Ariska, laporan saya tentang Penyengat di Kota Tanjung Pinang. Baik, terima kasih rekan Aminuddin dari Tribun Batam. Dan Tribuners, ada pula wawancara dengan Raja Al-Hafiz, tokoh masyarakat adat di Pulau Penyengat. Berikut liputannya untuk Anda. Ya, kawin menikah dengan siapapun orang biasa, tapi anaknya masih tetap raja. Selagi dia laki-laki, nikah dengan siapapun, anaknya tetap raja. Kecuali perempuan. Ya, perempuan itu apabila dia nikah, dia raja, tapi menikah dengan orang biasa, gelar rajanya hilang. Ya, jadi kita berpanutan dengan ketemenggungan namanya. Artinya
kita hitungan waris itu adalah daripada laki-laki. Nah, jadi bagaimana bisa ya? Karena memang moyang datuk saya itu memang Raja Haji Fisabilillah. Nah, jadi dari saya garis Fisabilillah punya anak Raja Hamidah, Raja Ja'far, kan Raja Ali, Raja Ahmad dan sebagainya gitu kan. Nah, jadi saya dari keturunan saya itu dari Raja Ja'far, ya, yang di Putuan Muda yang ke-7. Nah, di lebih kurang udah 6 garis adalah tingkatan keturunan gitu. Untuk anak berapa? Saya anak 3. Anak 3 perempuan lagi semuanya. Jadi nggak bisa mewariskan. Iya, tidak Jadi, bisa mewariskan raja. Tak bisa meneruskan raja karena dia nikah juga tidak dengan raja. Nah, jadi nikah dengan orang biasa. Jadi anak saya perempuan semua sudah menikah semua. Ya, dan alhamdulillah sudah bekerja semua. Ada satu malah jadi camat Kecamatan Minang Kota perempuan. Kemudian, Anak bapak camat. iya, camat. Nah, kemudian yang kedua anak saya ada dosen di Stein. Kemudian dari kepala Pegadaian di Tanjung Pinang. Jadi tiga alhamdulillah. Dosen saya Stein Sarkepri ya. Stein, saya Syariat Kepri. Siapa Pak? Hah? Siapa? Raja Hesti. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.